adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang sekali pagi ini Enci Selvina dan Enci Yuli dapat bertemu dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu Gereja Immanuel di Luwuk, walaupun masih secara online. Nah, adik-adik, kita akan segera mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tentunya adik-adik semuanya sudah siap ya. Nah, kalau sudah siap, semuanya harus sudah sediakan apa, Enci? Alkitab, persembahan jangan dilupa. Ya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau begitu semuanya disilahkan berdiri. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan, lagu Satukanlah Hati Kami. Dilanjut dengan Kau Temanku, Ku Temanmu. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kita masih tetap berdiri, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami semua, terima kasih Tuhan atas waktu yang terindah yang Tuhan sudah berikan kami pada saat ini. Kami saat ini anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati ibadah kami, kiranya ibadah pagi hari ini akan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik disilahkan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Enci Mei. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita
boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita melakukan lagu Kubuka Hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat hari Minggu anak-anak di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, dan terlebih Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kau kiranya memberkati Enci yang akan bercerita, kiranya dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 41. Enci ulangi lagi, Kejadian pasal 41. Nah, Kejadian 41 ini masih berbicara tentang Yusuf. Nah, anak-anak, nanti silakan dibaca sesudah ibadah selesai. Anak-anak di rumah, untuk mengingatkan kembali, Enci akan memberikan pertanyaan. Siapa yang masih ingat? Nah, cerita tentang Yusuf. Ya, ada gambar. Wah, ada seorang anak dan seorang bapak. Siapa yang ingat? Siapakah ayah Yusuf? Ya, ada yang tahu. Ya benar, ayah Yusuf yaitu namanya Yakub. Ya. Kemudian, Enci ada lagi pertanyaan, siapa yang tahu Yusuf berapa bersaudara? Berapa saudara laki-laki Yusuf? Ya, yang laki-laki saja ya, yaitu
Ada yang tahu? Berjumlah 11 orang. Iya, benar. 11 orang dan 12 orang termasuk dengan Yusuf. Nah, kemudian Yusuf ini sangat dikasihi oleh ayahnya, sehingga saudara-saudaranya membenci Yusuf, sehingga mereka menjualnya kepada pedagang. Anak-anak, ada yang ingat? Saudara-saudaranya menjual kepada pedagang kemana? Iya, ada yang ingat, yaitu kepada pedagang-pedagang yang dijual kepada pedagang yang ada di Mesir, menjual kepada orang di Mesir. Benar. Nah, setelah di Mesir, Yusuf ini tinggal di rumah Potifar. Ya, di rumah Potifar, kemudian dia dituduh oleh istrinya, dituduh melakukan hal yang tidak benar. Lalu kemudian Potifar memasukkan dia ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti yang bekerja di istana Raja Firaun. Nah, di istana Raja Firaun, suatu malam Raja Firaun ini bermimpi, dan mimpinya itu membuat dia gelisah. Keesokan harinya dia terbangun, dia tetap gelisah, dia tidak bisa mengartikan mimpinya itu. Lalu kemudian dia memanggil pengawal-pengawalnya. Lalu kemudian dia menyuruh pengawalnya untuk memanggil semua ahli-ahli yang ada di Mesir untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengerti mimpi Raja Firaun. Mereka bingung karena mereka tidak dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Lalu kemudian datanglah juru minum yang dulu pernah diartikan mimpinya oleh Yusuf. Dia berkata bahwa ada di penjara seorang Ibrani yang takut akan Tuhan, yang hanya mendengar saja bisa mengartikan mimpi. Lalu kemudian Raja Firaun menyuruh para pengawalnya untuk pergi ke penjara menjemput Yusuf. Lalu kemudian Yusuf pun berganti pakaian untuk menghadap Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun berkata kepada Yusuf, "Telah kudengar bahwa engkau bisa mengartikan mimpi walaupun hanya dengan mendengar saja." Tetapi anak-anak, apa yang Yusuf katakan? Yusuf berkata, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan menceritakan kesejahteraan kepada tuanku Raja." Yusuf berkata bahwa bukan karena kemampuan dia, tetapi Yusuf mengandalkan Tuhan yang akan bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun menceritakan mimpinya. Dia melihat di sungai keluar 7 ekor lembu yang sangat gemuk. Tetapi kemudian keluar juga 7 ekor lembu yang sangat kurus, lalu memakan 7 ekor lembu yang sangat gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi, di tangkai gandum keluar bulir-bulir gandum yang sangat baik. Tetapi kemudian keluar juga bulir-bulir gandum yang sangat kurus, lalu memakan bulir-bulir gandum yang sangat baik. Yusuf pun menceritakan arti mimpi Raja Firaun. 7 ekor lembu yang sangat baik atau yang gemuk, itu sama artinya dengan 7 bulir gandum yang sangat baik, yaitu akan datang 7 tahun masa kelimpahan di tanah Mesir, di mana di Mesir akan terdapat bahan makanan yang melimpah, tetapi akan datang 7 tahun pula kelaparan di tanah Mesir, di mana tidak ada lagi orang-orang di Mesir yang akan memanen gandum. Dan Yusuf menyarankan kepada Raja Firaun supaya dia memilih orang yang bijaksana, yang bisa mengatur persediaan makanan di tanah Mesir, supaya tetap ada persediaan makanan di tanah Mesir, supaya tidak terjadi kelaparan pada masa kelaparan.
Kemudian Raja Firaun memberikan cincin kepada Yusuf sebagai tanda bahwa Yusuf diberi kekuasaan untuk mengatur persediaan makanan yang ada di Mesir. Yusuf menjadi penguasa yang ada di Mesir, menjadi wakil Raja Firaun. Kemudian Yusuf pun melaksanakan tugasnya. Dia mengatur semua persediaan makanan yang ada di Mesir. Dia membuat lumbung-lumbung gandum sehingga pada masa kelaparan orang-orang yang ada di Mesir, bahkan orang-orang yang ada di luar Mesir pun datang membeli gandum di tanah Mesir. Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan. Meskipun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir, kemudian Yusuf dipenjara, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan, sehingga Yusuf diberkati. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan hari ini kita boleh belajar dari Yusuf untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun saat ini anak-anak masih berada di rumah masing-masing karena adanya virus corona, tetap kita tetap bergantung, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Demikian ceritanya Enci, Tuhan Yesus selalu memberkati. Anak-anak, ayat hafalan hari Minggu ini yaitu terdapat di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Diulangi lagi, Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 yang berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diulangi lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hafalan ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami boleh belajar dari Yusuf untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Enci Yuli dan Enci Selvina. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Mei. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Lipat tangan, tutup mata semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah boleh memimpin dan menyertai kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Bapa di sorga, pada saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan syukur. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mama dan papa yang telah memberikan uang persembahan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, agar mama dan papa selalu dapat bekerja, agar dapat mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa sekarang sudah tanggal 29 November. Ya, 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember ada apa itu adik-adik? Nah, kita akan merayakan. Ya, merayakan apa adik-adik? Natal Sekolah Minggu. Ya, Inci. Natal Sekolah Minggu, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Tentunya adik-adik semuanya senang kan? Nah, tahun ini karena situasi pandemi COVID-19 atau Corona, sehingga kita tidak bisa merayakan Natal di gereja seperti tahun-tahun kemarin. Tetapi adik-adik jangan bersedih ya, karena kita tetap akan mengadakan ibadah Natal Sekolah Minggu. Betul, Nah, Enci. tanggal berapa itu Enci? Tanggal 20 Desember. Ya, tanggal 20 Desember kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu, tetapi masih secara live streaming. Iya, Tanggal benar. 20 Desember jam 4 sore. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 20 Desember jam 4 sore adik-adik bisa nonton lagi ya, mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan Enci mau kasih tahu bahwa ini hari minggu ini adalah minggu terakhir kita ibadah sekolah minggu. Nanti kita bertemu lagi di bulan Januari tahun 2021 ya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Untuk itu Enci jemput adik-adik berdiri, kita menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami persilakan Encime untuk membawa kita dalam doa. Ya anak-anak semua dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami anak-anak untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah Natal sekolah minggu tanggal 20 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.